Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, manusia gerobak acap mencuri perhatian. Apalagi ketika bulan suci Ramadan tiba, jumlahnya bisa berlipat ganda. Tentu bukan keinginan mereka untuk menghabiskan waktu di bulan puasa ini di jalanan, namun sulitnya ekonomi memicu keterpaksaan untuk bertahan dan menjalani hidup bersama gerobak. Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah manusia gerobak mulai terlihat memadati pinggiran jalan ibu kota Jakarta, terlebih di sekitar kawasan perkantoran Segitiga Emas. Dalam kehidupan sehari-harinya, mereka berprofesi sebagai pemulung. Tak jarang manusia gerobak ini juga mengharapkan belas kasih dan sedekah dari para pengendara yang melintas. Keberadaan mereka juga berkaitan erat dengan semakin tingginya daya konsumsi masyarakat dan besarnya potensi bisnis daur ulang sampah di ibu kota. Mereka rata-rata bekerja mengumpulkan sampah plastik, kardus, karton, besi, dan lain sebagainya. Jumlah manusia gerobak semakin meningkat saat memasuki bulan Ramadan. Fenomena ini tidak lepas dari banyaknya pemulung musiman yang memanfaatkan momen Ramadan untuk mendapatkan sedekah lebih banyak. Akibatnya, pemulung asli yang memang menggantungkan hidup dari mengais barang bekas merasa tersisih dan sering menjadi sasaran razia petugas. Anton, seorang pemulung yang sudah bertahun-tahun hidup di jalanan, mengungkapkan keresahannya. Kadang-kadang tuh saya bingung ya sama petugas Pol PP nih ya. Padahal dia sering kok ngeliat kita dipoto, kadang kita ditegur, jangan di sini Pak, tolong jalan dipoto. Seharusnya kan dia paham mana kita benar-benar di jalan, mana yang bukan. Nah, apalagi bulan puasa gini tuh pemulung musiman tuh menjamur banget. Mereka ini yang merusak citra kita. Jadi kita yang kena sasaran dari Pol PP. Karena mereka kan harapinnya dia pikir kan kalau bulan Ramadan ini kan banyak orang yang memberi sedekah, pikiran mereka kan banyak orang yang ini. Jadi ya bergeromol, kadang mereka rela beri gerobak. Ini kalau saya mau jual umpamanya sama pemulung musiman 700 saja dibayar. Berarti emang ada duitnya ya? Karena mereka tuh emang nyari buat modus aja, buat modus. Kadang-kadang sampai anak, istri dibawa semua yang kecil-kecil. Itu modus semua, bukan asli pemulung. Tak jarang, manusia gerobak juga dikaitkan erat dengan angka kemiskinan. Terlebih mereka hidup dan tinggal hanya di dalam satu gerobak. Para manusia gerobak ini terjebak dalam jurang kemiskinan atas karena faktor pendidikan yang rendah dan tidak memiliki kemampuan mumpuni untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, kita jalan kadang-kadang jam 5, setengah 5 pagi kita udah jalan ya, cari barang ya. Kalau masih jual beli kita nggak pernah jalan. Jadi kita duduk di tempat kayak di Wisma Banten gitu kan. Saya duduk ntar pemulung-pemulung yang pakai karung tuh baru jual ke kita. Nah, kadang-kadang ada yang ngeluh, Bang Anton, capek nih sakit pakai karung, tolong cariin gerobak. Ya udah, ada duit berapa? Saya bilang. Ada 150 Bang, ya udah sisanya nanti cicil mau beli barang, jadi ganti. Tapi nggak ada yang bener, kabur gerobak 4 udah Mbak, dibawa kabur orang semua. Sampai hancur modal saya. Jalan hidup yang dipilih ini bukan karena keinginan mereka, namun keterpaksaan dan keadaanlah yang memaksa harus bertahan serta menjalani hidup di sebuah gerobak.
Jangankan untuk menyewa sebuah rumah yang layak, untuk makan sehari-hari pun kadang tidak terpenuhi. Itu sebentar-sebentar, ngamen tuh nggak lama, ya. Ngamen cuma berapa bulan lah, nah, ketangkep, gitar hilang, ya terus akhirnya cari gerobak mulu. Tadi jual beli dulu, belum mulu. Iya. Itu berarti keluarga tahu Pak pekerjaan Bapak ini? Nggak ada yang tahu. Gimana ya? Jadi saya punya prinsip begini Mbak ya. Saya nggak mau tuh adik-adik saya tahu kesusahan saya. Saya mau tuh mereka taunya saya senang. Jadi susah saya jangan mereka tahu. Tahu kalau anak-anak tahu. Cuman saya. Seperti apa Pak? Mereka tadinya ngelarang memang nggak boleh. Cuman kan mereka bilang udah Pak tinggal sama kita aja. Cuma saya bilang saya nggak mau nyusahin kalian. Fenomena manusia gerobak bukan saja disebabkan kemiskinan, tetapi juga karena masalah sosial. Ada dorongan keinginan manusia gerobak untuk bisa bekerja di perkotaan. Manusia gerobak menyadari situasi dan posisi mereka di perkotaan serta narasi kehidupan yang keras dan lebih individualis. Bella Evangelista, Koel Yosef, Berita 1, Jakarta.